kita pondok, karena semua pendidikan formal memang masuk belum masuk, karena memang kalau masuk kan dari rumah berangkat, pulang di rumah berangkat, kita kan semuanya kan sejak awal wajib di asrama. Nah, ini sehingga kita aman berada di dalam. Namun demikian kita kan berharap untuk tidak menyepelekan keadaan dan situasi yang ada. Menjaga projo guru, menjaga prajane guru. Kalau ringannya menjaga alma mater. Jadi menjaga projone guru. Saat kamu keluar masuk, keluar, karena kita tidak terbiasa dengan, mungkin bisa jadi karena sebelum ada corona kan kita kan gak pernah menggunakan yang namanya masker. Kita kan gak terbiasa menggunakan masker, sehingga mungkin kan sering kelupaan. Sehingga pada saat keluar mungkin yang mahasiswa yang di luar saat masuk ke sini keluar ya gunakan masker, nggak usah dibully, nggak usah gimana malah didukung untuk menggunakan masker untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. Di samping mungkin karena OTG kemudian atau katakanlah tidak terdeteksi kalau seseorang itu kena sakit, akan tetapi kalau ada yang imunnya buruk maka akan dapat menular sebagai sebuah penyakit, karena kan menggunakan masker. Walaupun saya mengungkap sebenarnya ada apa, tapi bukan berarti untuk menyepelekan terkait dengan regulasi atau aturan yang dibuat oleh mereka yang panik. Ya kamu harus ikut-ikut panik gitu. Ngelegak nih orang apa susah sih? Gampangan ngono nek gawe cara ngelegak nih tuh. Ngelegak nih. Kon jarak jarang ya jarak jarang kan gitu. Itu dari kalau tapi ini kan jaknya, jadi jangan gimana ojo membuli saat saya menggunakan masker. Ya Pak Yai ketakutan ya ben. Wakeh lo kiai sing meninggal karena virus. Wakeh. Sing tokoh terkenal saja kan di atas 400. Kayak Nganjuk itu dalam minggu ini aja kan belasan. Itu kan. Jadi banyak yang terkena meninggal karena virus corona. Ya semoga cukup berhenti di corona. Kalau transformasi ke baby bin atau mercy itu berat banget, kita mungkin nggak pakai masker, kalau kemanapun pakai APD, jadi nganggo dibungkus penuh itu kan kalau virusnya sudah mercy. Ya alhamdulillah kita hanya corona itu barang rongsokan biyen, itu barang rongsokan. Apa meneh nek truk akeh banget isine diangkuti rono rene. Nah ini semprit kondisi. Kalau memang saya kan beberapa waktu yang lalu kan nyampaikan kalau memang ini adalah, saya cerita tentang Duhon, saya cerita tentang corona. Kalau memang corona itu kaitannya dengan masalah keberpalingan dari sunnah, ya isu
an dzikri, saat kehidupan yang dijalani itu yang isu kehidupan semua aktivitasnya an dzikri, keluar dari jalur kekosongan batin dari ingatnya kepada diri Tuhan, maka itu di dalam cengkraman setan, fahuwa korinun, maka akan maka dia korin, maka dia itu adalah kena korin. Kalau memang ini berkaitan dengan masalah zikir, kalau memang ini corona itu berkaitan dengan korin, menjadi tempat akrabnya itu korin, maka kita butuh mengetahui akar permasalahannya. Kita mengetahui akar permasalahannya. Beragama, ya, beragama itu semua menjadi sebuah konsep dalam dunia kapitalis, dalam dunia kehidupan politik, dalam kehidupan tata kelola global saat ini. Agama dan sains, teknologi, dan kehidupan politik, sosial, masyarakat itu nggak boleh digabung. Kalau ngomong agama ya agama, kalau ngomong perihal politik ya politik, kalau ngomong perihal budaya ya budaya, kalau ngomong perihal sains dan teknologi jangan dikaitkan dengan agama. Sehingga pada saat sains dan teknologi mengatakan dengan menggunakan teori Darwin, silahkan kamu bercerita, berdiskusi tentang teori Darwin bahwa manusia itu keturunan dari kera. Tapi itu saat diskusi tentang Darwin, boleh kamu pegang, boleh kamu percaya. Tapi pada saat kamu ngomong tentang agama, bahwa teori Darwin itu nggak ada, ayatnya nggak ada, dan seterusnya. Lah ini berarti jangan pernah menyatukan antara sains dengan agama, sains dengan agama, jangan pernah disatukan. Pada saat kita berbicara tata kelola sebuah kehidupan berbangsa, negara, saat ngomong tentang ekonomi, jangan dikaitkan dengan agama. Kalau ngomong agama, silahkan agama, tapi tidak untuk ekonomi. Ini sudah merupakan kesepakatan dan rumusan dari semua yang ada. Karena agama itu adalah tidak menggunakan akal dan rasional, sedang sains itu adalah pijakannya adalah rasional. Sehingga semua rumusan dari S1, S2, S3, S4, S-dung, S-krim itu semuanya sampai menjadi S buah, buah delima, buah mojo, pahit semua. Jadi pada saat posisi, saat kondisi saat ini adalah terpisah, ini disemprit sama Tuhan. Kita tidak itu asumsinya karena sebuah analisa rumusan ilmu sains itu dirumuskan hasil dari sebuah pengalaman yang ada. Jika satu orang dapat melakukan, semua orang pun harus dapat melakukan. Jika satu orang dapat melihat, yang lain pun harus dapat melihat. Kalau seseorang itu hanya memiliki pengalaman dirinya untuk dirinya, umpamanya tentang spiritual di kuburan, roh medon, setiap orang itu tidak bisa melihat demit, maka ini tidak sains. Bagi contoh begitu, ini terhubungan antara sebuah knowledge sains dengan agama, the praying ini nggak bisa disatukan. The prophet ini nggak bisa disatukan. Ini yang sebenarnya seperti apa? Ini akibat pemaknaan agama dimaknai unsur lahir, unsur jasad semata. Dampaknya
ya sekarang ini. Padahal sing gawe utek itu Gusti Allah. Kemudian diklaim yang menggunakan utek itu hanya orang sains, orang agama, itu adalah doktrin. Iki sing salah sapa? Rumusane sapa iki kan gitu. Wong mereka hanya merumuskan tapi nggak pernah ketemu Nabi Muhammad, nggak pernah ketemu Nabi Isa, nggak pernah ketemu Nabi Ibrahim, nggak pernah ketemu Nabi Musa, Nabi Daud, Nabi Adam. Mereka berinterpretasi bahwa agama itu doktrin. Kemudian diyakini interpretasi itu sebagai sebuah anggapan kebenaran. Anggapan kebenaran ini kemudian diposisikan sebagai keyakinan. Keyakinan yang dia miliki coba dicari hujah-hujahnya menjadi sebuah kebenaran, kesepakatan. Kebenaran yang disepakati ini kemudian mereka musyawarah, kita yakin ini kebenaran Tuhan. Kemudian kesepakatan itu hasil musyawarah menjadi sebuah asumsi kebenaran Tuhan bersama. Ini kondisi saat Korin, kondisi saat ini. Apa ada kaitannya dengan Tuhan? Apa kaitannya dengan Corona? Kaitannya dengan virus dan seterusnya. Kalau melihat wujud virus SARS-19 COVID itu, pada saat kita bicara tentang wujud virus, ya dari beberapa pendapat ya berbentuk bola, kemudian muncul protein yang bersifat protein paku kan gitu ya, banyak yang itu akan berkembang. Itu gambarnya dari hasil mikroskop katanya begitu, berisi tentang protein yang dibungkus lemak, tapi dalam ukuran mikron, dalam ukuran sangat kecil. Kalau dukhon itu bentuknya kabut, kalau korin itu tidak, di Quran tidak disebut bentuk, tapi dampak dari orang yang perilakunya adalah perilaku setan, dipengaruhi oleh setan. Lah kita kan mumet saudara-saudara, kalau kita ngomong tentang setan, jin, iblis dengan mengikuti pola yang ada, mumet kamu kan gitu. Setan itu dimaknai kemakhlukan. Quran tidak pernah mengatakan bahwa saya menciptakan setan. Setan itu pengaruh yang datangnya dari luar diri, orang yang tidak mengetahui jati dirinya sendiri, tidak mengenal dirinya, sehingga semua aktivitasnya didasarkan dari pengaruh luar. Allah telah memberikan akal untuk berpikir. Kita kalau mendengar informasi dari luar, tetap kita gunakan penyaringan akal kita sendiri. Ini masuk akal atau tidak? Ini sudah tidak digunakan. Ini ganggu hati apa tidak? Tidak digunakan. Ini akan memfungsikan hati nurani apa tidak? Tidak digunakan. Ini akan menyelamatkan apa tidak dengan orientasi akal dan hati, tidak digunakan. Sing penting hanya berorientasi dari luar, merusak karena temannya merusak, membuli karena temannya ikut membuli, mengolok karena temannya ikut ngolok, fitnah ikut membuat fitnah karena teman-temannya juga memfitnah. Maka ini adalah pengaruh dalam perilaku setan. Setan itu maknanya satanik, itu pengaruh, bukan yang kamu lihat
pada saat kamu yang lain tidak bisa lihat itu, jin dan seterusnya, apa medon, apa ndruwo dan seterusnya, itu bukan setan. Sering saya aturkan hal itu. Itu wujud virus. Pada saat kamu melihat asap, itu sebenarnya juga partikel. Corona tidak bisa dilihat kalau tidak menggunakan mikroskop. Jika asap itu dilihat dengan pakai mikroskop, dibesarkan sekian kali, bentuknya seperti apa gitu ya. Kumpulan dari partikel-partikel yang sangat lembut. Dan asap itu kan bersifat gas. Artinya bahwa dia tidak tertarik oleh gravitasi bumi. Itu kan tapi sekumpulan. Jadi kayak akhirnya kan sebagai kabut. Jadi kalau itu dukhon. Tandhiriyadul alal batin, bahwa yang lahir itu cerminan yang batin. Yang lahir perilakunya, berpikirnya, cara memandangnya, cara mendengarnya, aktivitasnya, itu menunjukkan yang batin. Kalau berpikirmu itu negatif, kemudian wujud perilakunya adalah negatif, merusak lingkungan, tidak ada kepedulian, itu menunjukkan yang batin. Kalau perilaku kita suka bohong, kita suka merusak, kita tidak pernah memberikan dampak yang baik di lingkungan, itu mencerminkan batinnya. Itu tandriyadul alal batin. Kondisi saat ini carut marut, berarti kondisi batinnya juga carut marut. Artinya karena tidak ada tujuan yang ditetapkan di dalam hati yang bersifat pasti mengenai diri Tuhan. Dan dunia ditempatkan pada posisi utama, dijadikan sebagai orientasi kehidupan. Standar kehidupan itu diukur dari yang tampak mata semata, maka yang dalam menjadi rusak. Bagaimana mengatasi kondisi saat ini? Bagaimana solusinya? Entah setan, entah dukhon, entah apapun, apa solusinya? Ya ayyuhannas qad ja'akum mau'idah mir rabbikum wa shifaa'an lima fi sudur wa hudaw wa rahmah lil mu'minin. Jadi sesungguhnya untuk mencari sebuah solusi keadaan situasi yang ada, kalau kita berbicara tentang dukhon di surat dukhon, bahwa ada keterangan yang nyata tersebut bahwa dukhon itu sudah merupakan adab. Kalau di dalam surat dukhon itu sudah merupakan adab. Saya sudah sampaikan beberapa waktu yang lalu. Cirinya kan persis seperti corona. Allah berseru kepada Anas, ya ayyuhan nas. Ini berarti seluruh manusia. Kita memang tidak bisa mengklaim, kita tidak bisa mengatakan bahwa pada saat kita berada di dalam kebenaran, kemudian kita menilai, gojlok, mengolok, apalagi memfitnah yang tidak sejalan, yang tidak sekeyakinan, yang tidak bisa menerima penjelasan. Kita tidak bisa menilai, menjustifikasi atau membuat hukum kepada mereka. Kita nggak bisa. Sampai pada bentuk memang kalau dia merusak, kalau dia memang melakukan perilaku-perilaku yang dapat mempengaruhi kehidupan orang lain, merusak misalnya alamnya rusak, dan membahayakan dirinya. Sungguh koja aku mau itu sebenarnya Allah dengan sebenar-benarnya telah menurunkan mau'idah. Ya Yohanes, koja aku mau'idah mir rabbikum,
dari Tuhan kamu. Kalimat mau'idah min rabbikum, makna Rob itu ada keterlibatan hamba. Nahnu nazalna dzikra wa innahu lahafidun. Ada nahnu Rob itu ada keterlibatan hamba. Allah enggak menampak di permukaan bumi, maka membuat wakil. Mau'idah min rabbikum, sesungguhnya Allah telah menurunkan mau'idah. Mau'idah itu kata-kata baik. Mau'idah itu tepatnya merupakan kata yang dirangkai menjadi sebuah kalimat. Kata dan kalimat yang menggugah dan menghidupkan hati nurani. Jadi mau'idah itu ada kata yang menghidupkan hati nurani.